Kisah ini merupakan kisah mitologi yang dikutip dari sumber karya sastra para pujangga, khususnya pujangga Jawa, tentang sebuah kisah Nabi Syed dan keturunannya. Alkisah Nabi Syed alaihi salam merupakan keturunan Nabi Adam alaihi salam yang dilahirkan tunggal. Ketika semua anak Nabi Adam dilahirkan kembar dan berpasang-pasangan, Nabi Syed diturunkan Yang Maha Esa sebagai pengganti anak Adam yang terbunuh. Wajah Nabi Syed sangat mirip dengan wajah Nabi Adam dan menjadi satu-satunya manusia yang memiliki kebijaksanaan terhebat sepanjang masa. Begitu mengasihinya Adam kepada Nabi Syed, lalu ia berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya kelak keturunan Syed diizinkan menjadi penguasa atas keturunan saudara-saudaranya di muka bumi. Saat berdoa, malaikat Azazil atau yang lebih dikenal dengan nama Iblis ternyata mencuri dengar atas doa Nabi Adam ini. Iblis paham bila doa Adam akan selalu didengar dan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Seketika itu pula tumbuh keinginan iblis untuk mencampurkan darah keturunannya dengan darah keturunan Syed. Dari situlah iblis terus mengintai Syed dan menunggu kesempatan untuk mencampurkan darah keturunannya. Maka ketika Syed menikah dengan Dewi Mulat, pada suatu malam ketika Syed usai menghabiskan malam pengantin, Syed pun terlena. Dan iblis diam-diam melakukan sihirnya dengan mengambil tetesan sperma yang berkilau bagai mutiara. Lalu tetesan itu dibawa ke alamnya dan dipanggillah putri iblis yang bernama Dewi Dajjah. Dewi Dajjah telah disiapkan untuk membuahi dari tetesan yang dibawa iblis itu. Singkat cerita, setelah menghabiskan malam pengantin dengan Syed, Dewi Mulat melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan rupawan dan diberi nama Sayyid Anwas. Di sisi lain, pada sore harinya Dewi Dajjah juga melahirkan. Akan tetapi, wujud yang dilahirkan oleh Dewi Dajjah berupa gumpalan darah yang berkilau terang. Dan oleh iblis, gumpalan darah itu diambilnya lalu dibacakannya mantra-mantra, dan wujudlah seorang anak laki-laki yang tampan rupawan dan diberi nama Sayyid Anwar. Sayyid Anwas maupun Sayyid Anwar memiliki rupa yang sangat tampan. Sayyid Anwas besar dalam perlindungan Nabi Adam, sedangkan Sayyid Anwar besar dalam asuhan iblis serta ibunya Dewi Dajjah. Sebagai keturunan yang diberkati, keduanya memiliki kemampuan yang sama-sama hebat. Namun bedanya, Sayyid Anwas gemar mempelajari ilmu agama, sedangkan Sayyid Anwar gemar tirakat dan bertapa. Ketika Sayyid Anwar dewasa,
Dia bertanya pada Dewi Dajjah tentang siapa ayah sejatinya. Maka diberitahulah Sayyid Anwar bila dia merupakan keturunan Syed. Pada Dewi Dajjah dan kakeknya iblis, Sayyid Anwar pun berpamitan untuk menjumpai sang ayah. Ketika berjumpa dengan Syed, terkejutlah sang ayah. Semula Syed tidak mau mengakui keberadaannya, tetapi setelah Yang Maha Esa membisikkan mengenai asal-usul Sayyid Anwar, barulah Nabi Syed menerima kenyataan itu. Sayyid Anwas dan Sayyid Anwar kemudian tumbuh dewasa dalam asuhan Adam. Ketika melihat Sayyid Anwas dan Sayyid Anwar, Adam mulai paham bila Sayyid Anwas kelak akan melahirkan keturunan yang mempertahankan ajaran agama, sedangkan Sayyid Anwar kelak akan melahirkan keturunan-keturunan yang menghancurkan agama. Dalam asuhan Adam, Sayyid Anwar melanggar pantangan dengan meminum air kehidupan yang membuat hidupnya abadi. Mengetahui itu, Adam pun marah, lalu mengusir Sayyid Anwar. Sayyid Anwar sangat kecewa dengan sang kakek. Lalu ia pun memutuskan untuk pergi berkelana. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan malaikat Harut dan Marut yang menunjukkannya ke sebuah jalan menuju ke arah Sungai Nil. Dan di sanalah Sayyid Anwar bertemu dengan beberapa anak Adam yang lain yang dia panggil sebagai paman. Dengan sang paman, Sayyid Anwar belajar ilmu melihat masa depan atau ilmu penerawangan dan berbagai macam ilmu kanuragan. Setelah itu, Sayyid Anwar melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju pulau kecil di antara Pulau Maldewa dan Laksdewa. Disitulah terdapat sebuah pulau yang bernama Lemah Dewani. Di pulau itu, Sayyid Anwar melakukan tapa brata dengan cara melihat matahari mulai dari terbit sampai tenggelam selama 7 tahun lamanya. Setelah 7 tahun bertapa, daya linuih pada Sayyid Anwar terolah sangat hebat sehingga ia bisa memiliki berbagai ilmu kadigdayan. Dalam pengembaraannya di Lemah Dewani, Sayyid Anwar banyak bertarung dengan para jin dan membuat mereka tunduk di bawah kekuasaannya. Kejadian tersebut sangat mengganggu Prabu Nuradi, raja para jin yang menguasai Lemah Dewani. Prabu Nuradi melabrak Sayyid Anwar dan mengajaknya bertarung 1 lawan 1. Dalam pertarungan itu, Prabu Nuradi kalah dan tunduk pada kekuasaan Sayyid Anwar. Prabu Nuradi lalu memilih turun tahta dan mengangkat Sayyid Anwar untuk menjadi raja para jin dan menyerahkan putrinya menjadi istri Sayyid Anwar. Ketika menjadi raja jin, Sayyid Anwar mendapatkan gelar Prabu Nurasa. Prabu Nurasa yang telah memiliki kehidupan abadi kemudian tinggal di tahta yang paling tinggi di bumi. Dan yang lebih mengejutkan,
ia meminta izin kepada Yang Maha Esa untuk mengangkat dirinya sebagai Tuhan penguasa alam. Yang Maha Esa pun mengabulkan dan membiarkan Prabu Nurrasa murtad dari ajaran keturunan Adam. Ketika menjadi raja, Lemah Dewani diubah namanya menjadi Tanah Jawi atau yang sekarang dikenal sebagai Tanah Jawa. Dari Prabu Nurrasa dan istrinya lahirlah keturunan-keturunan yang kemudian menjadi para dewa sampai raja-raja di Tanah Jawi. Di lain pihak, Sayyid Anwas yang besar dalam asuhan Nabi Adam, keturunannya kemudian menjadi manusia-manusia terpilih yang selalu patuh dan taat kepada ajaran Allah dan memegang teguh ajaran tauhid. Keturunan Sayyid Anwas diberkati dan menumbuhkan suku-suku bangsa superior seperti bangsa Israel, bangsa Arab, bangsa Arya, dan bangsa-bangsa besar lainnya. Di lain pihak, keturunan Sayyid Anwar karena juga mendapatkan berkah dari doa Nabi Adam alaihi salam juga banyak melahirkan bangsa-bangsa besar pada masa-masa kerajaan Jawa. Tidak sedikit raja-raja keturunan Sayyid Anwar yang menguasai bangsa-bangsa lain di permukaan bumi. Dalam perputaran peradaban, keturunan Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas telah banyak yang bersilangan, dan dari persilangan-persilangan inilah yang membuat kehidupan mereka tumpang tindih. Ada keturunan Sayyid Anwas yang kemudian mengikuti jejak pemikiran Sayyid Anwar yang sesat. Namun sebaliknya, tidak sedikit pula keturunan Sayyid Anwar yang kembali pada ajaran nenek moyang mereka dan menganut agama yang diajarkan Adam serta leluhur mereka, Nabi Syed, yaitu ajaran tauhid. Wallahu a'lam bishawab.